Baik anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Hendry. Kali ini kita akan membahas materi untuk anak-anak kelas 8 ya, materi semester 2. Kita sudah masuk ke bab 6, judulnya Teorema Pitagoras. Nah, Teorema Pitagoras ini kita belajar tentang segitiga siku-siku ya. Jadi Teorema Pitagoras ini hanya bisa dikerjakan pada segitiga siku-siku. Nah, apa sih teorema Pitagoras? Jadi, nah ini seperti yang bisa kalian lihat ya. Saya sudah gambarkan satu buah segitiga siku-siku. Nah, disebut segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya 90 derajat, yaitu sudut A kalau pada gambar ini ya. Jadi, ini adalah segitiga siku-siku ABC yang siku-sikunya ada di titik A. Nah, segitiga itu punya 3 garis ya, ada garis AB, BC, dan AC. Nah, BC ini disebut sisi A karena dia ada di hadapan sudut A. AB disebut sisi C karena dia ada di hadapan sudut C. AC disebut sisi B karena dia ada di hadapan sudut B. Jadi garis yang ada di depan suatu sudut namanya sama seperti nama sudut tersebut, gitu ya. Nah, bunyi dari teorema Pitagoras seperti ini. Jadi jika segitiga ABC siku-siku dan siku-sikunya di titik A seperti gambar ini, maka berlaku BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah AB pangkat 2. Nah, jadi BC itu adalah garis terpanjang pada segitiga siku-siku ini. Jadi pada sebuah segitiga siku-siku pasti ada satu garis yang paling panjang, dan cara mengetahui garis terpanjangnya adalah garis yang ada di depan sudut 90 derajatnya atau yang ada di depan sudut siku-sikunya. Jadi siku-sikunya kan di titik A, maka garis yang ada di depan sudut A yaitu garis BC atau sisi A ini yang berwarna merah, ini adalah garis terpanjangnya atau biasa disebut hipotenusa. Nah, untuk mencari panjang BC caranya adalah AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, lalu nanti supaya dapat BC kuadratnya kamu pindahin jadi akar ya, nanti ada contohnya. Oke, atau kalau kita menggunakan sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat ya. Nah, itu kalau mau nyari A. Kalau mau nyari B dan C juga bisa. Kalau mau nyari A berarti B dan C nya ada. Kalau mau nyari B berarti A dan C nya yang ada. Nah, kalau mau nyari B caranya B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Kalau mau nyari C, C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi teorema Pitagoras itu ada 3 rumusnya ya, rumus mencari A, mencari B, dan mencari C. Nah, ingat semuanya dikuadratkan. Nah, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Nah, cara mengingatnya supaya mudah, yang ditambah itu hanya kalau kamu ingin mencari sisi terpanjangnya atau hipotenusanya. Nah, kalau untuk mencari sisi yang lain yang bukan sisi terpanjang, itu caranya dikurang ya, sisi terpanjangnya dikurang sama sisi yang lainnya. Harus A kuadrat kurang C kuadrat, tidak boleh terbalik ya, karena nanti pasti C lebih kecil daripada A. Jadi harus yang lebih besar kurang yang lebih kecil angkanya. Kalau ini penjumlahan boleh terbalik gak apa-apa, karena penjumlahan berlaku sifat komutatif tapi pengurangan tidak, gitu ya. Nah, ini materi dasar yang harus kalian pahami. Kamu kalau sudah ngerti konsep ini ya, nanti ke depan untuk menjawab soal-soal tentang teorema Pitagoras akan lebih mudah ya. Jadi pahami betul-betul. Oke, kita akan ke contoh soal yang pertama. Nah, diketahui segitiga ABC siku-sikunya di A. Jika panjang AB 4 cm dan AC 3 cm, hitunglah panjang BC. Nah, ini kurang lebih gambarnya sama seperti gambar segitiga yang tadi ya, yang pada contoh pertama. Nah, ini saya sudah gambarkan lagi segitiganya. Ini segitiga ABC, siku-sikunya di A ya, artinya sudut 90 derajatnya ada di titik A.
Nah, karena kita disuruh menghitung panjang BC, maka caranya adalah AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, BC kuadrat sama dengan tinggal kita masukkan AB nya 3 pangkat 2 ditambah AC nya 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3, bukan 3 kali 2 ya. 3 kali 3 9, 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 16, lalu 9 tambah 16 25. Jadi BC kuadrat sama dengan 25. Nah, supaya tinggal BC pangkat 2 nya kamu dipindahkan jadi akar. Jadi BC nya akar dari 25. Akar dari 25 itu 5. Kenapa 5? Akar itu artinya kita mencari bilangan pangkat 2 yang hasilnya 25. Jadi dia kalau dikali sama dia sendiri hasilnya harus 25. Nah, yang perkalian yang hasilnya 25 itu adalah 5 kali 5. Jadi BC nya 5 cm. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, dia sudah dalam bentuk gambar. Perhatikan gambar. Nah, ini ada segitiga, siku-siku lagi ya, tidak dikasih tahu nama titik sudutnya, tidak masalah. Nah, sekarang siku-sikunya ada di atas nih ya, siku-sikunya ada di atas, maka sisi terpanjangnya atau hipotenusanya adalah yang ada di depan siku-sikunya. Ingat, garis yang ada di depan siku-siku itu adalah garis terpanjangnya ya. Jadi 15 ini adalah hipotenusanya karena dia ada di depan siku-siku. Nah, karena yang ditanya adalah hitunglah nilai P, yang ditanya adalah P, berarti kan kita bukan menghitung hipotenusa, kita bukan menghitung sisi terpanjang. Maka caranya adalah P kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Jadi kalau bukan mencari hipotenusa, caranya dikurang. Yang angka lebih besar dikurang angka yang lebih kecil. Jangan lupa semuanya dikuadratkan. 15 pangkat 2 itu 15 kali 15 225. 12 pangkat 2 itu 12 kali 12 144. 225 dikurang 144 itu 81. Nah, ingat dia masih P kuadrat. Supaya tinggal P pangkat 2 nya ya dipindahkan jadi akar 81. Nah, jawabannya 9 karena 9 kali 9 hasilnya 81. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu konsep dasar teorema Pythagoras ya. Pastikan benar-benar kalian paham cara membuat rumus untuk menghitung ketiga sisi pada segitiga siku-sikunya menggunakan teorema Pythagoras ya.